Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Denny Indrayana tiba-tiba saja menjadi anggota tim kuasa hukum pembela Roy Suryo dan kawan-kawan. Denny ini adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM pada 2011 sampai 2014 di masa pemerintahan SBY. Baru saja namanya kembali muncul di media setelah menyatakan bergabung sebagai kuasa hukum Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma, dan Rismond Hasiholan Sianipar. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini kan memang sedang menjalani proses hukum atas tuduhan menyebarkan isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Status mereka pun sudah naik jadi tersangka oleh Polda Metro Jaya. Denny beralasan keputusan dirinya masuk ke dalam tim hukum bukan sekedar pendampingan kasus, melainkan karena ia melihat ada persoalan konstitusional yang lebih besar. Baginya, penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan adalah bentuk pembungkaman terhadap suara kritis. Dan kata lain, Denny bilang dia datang membawa misi melawan kekuasaan yang menurutnya telah menyalahgunakan kewenangannya. Tidak hanya itu, Denny menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mempertanyakan keaslian dokumen publik termasuk ijazah presiden. Ia bahkan meminta Presiden Jokowi bersifat gentleman dengan menunjukkan ijazahnya secara terbuka untuk meredakan polemik. Dalam pandangan Denny, keaslian ijazah Jokowi harus dipastikan terlebih dahulu sebelum menjerat Roy Suryo dengan pasal pencemaran nama baik. Masuknya Denny sebagai kuasa hukum Roy, Tifa, dan Rismond sebenarnya bukan hal yang mengejutkan sekali sih. Yang menarik justru cara Denny membingkai keterlibatannya sebagai pertarungan konstitusional atau upaya melawan pembungkaman kekuasaan. Disinilah persoalannya. Pertama, soal penetapan tersangka yang menurutnya adalah cara negara membungkam kritik. Pernyataan seperti itu terlalu menyederhanakan masalah. Proses penyidikan kasus ini kan sudah berjalan panjang, melibatkan 130 saksi, 22 ahli, dan ratusan barang bukti. Menuding keseluruhan proses itu sebagai operasi pembungkaman terasa seperti upaya mengecilkan kerja penyidik sekaligus menutup mata terhadap fakta bahwa tuduhan ijazah palsu adalah tuduhan kriminal yang serius. Ini bukan kritik biasa, ini tuduhan berat yang membawa konsekuensi. Maka pertanyaan sederhana pun muncul. Apa masuk akal rangkaian penyidikan sebesar itu dilakukan hanya untuk membungkam kritik? Kedua, pernyataannya bahwa Jokowi harus membuktikan dulu ijazahnya asli, baru Roy diproses hukum adalah kekeliruan logika hukum yang sangat mendasar. Dalam kasus pencemaran nama baik, prinsipnya jelas. Yang menyebarkan tuduhanlah yang wajib membuktikan kebenaran informasi itu, bukan korban. Menuntut korban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah adalah pembalikan logika hukum yang tidak bisa dibenarkan. Ketiga, Denny kembali mengulang narasi lama bahwa Jokowi merusak tatanan demokrasi, terutama menjelang akhir masa jabatannya, termasuk soal putusan MK nomor 90 yang menurutnya membuka jalan bagi Gibran menjadi cawapres. Dan dari narasi itulah ia kemudian menarik kesimpulan bahwa pentersangkaan Roy dan kawan-kawan adalah bagian dari rangkaian cawe-cawe Jokowi dalam pemilu 2024. Masalahnya, kembali harus dikatakan, itu semua hanyalah rangkaian asumsi yang tidak pernah dibuktikan secara hukum. Masuknya Denny sebagai pengacara Roy juga oleh sebagian pihak dibaca sebagai indikasi adanya manuver politik di baliknya. Denny dan Roy memang memiliki jejak yang sama di dunia politik. Roy itu pernah di Partai Demokrat dan Denny juga pernah maju sebagai caleg dari partai yang sama. Tapi yang paling menonjol bukan sekedar latar belakang partai, melainkan posisi mereka yang sejak lama berada di barisan yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Meski begitu, sampai sekarang tidak ada bukti bahwa keterlibatan Denny adalah perintah partai. Demokrat pun tidak mengeluarkan pernyataan resmi. Bisa saja ini hanya inisiatif pribadi atau strategi hukum yang sedang mereka mainkan. Yang jelas, jejak sikap politik keduanya terhadap Jokowi sangat berseberangan. Dan mereka sangat konsisten dalam menyerang Jokowi. Contohnya, pada 2023, Denny pernah menulis surat terbuka yang mendesak DPR menggunakan hak angket untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Ia menuding Jokowi mengatur skenario pemilu 2024 untuk menjegal Anies Baswedan. Ia juga menuduh
Jokowi berada di balik manuver Muldoko yang merongrong Partai Demokrat melalui KLB Deli Serdang. Selain itu, Denny juga pernah terseret kasus korupsi Payment Gateway 2014 yang merugikan negara sekitar 32 miliar rupiah. Ia disebut sebagai pengarah program dan masalah penunjukan vendor tanpa prosedur menjadi sorotan besar. Kasus ini saja sebenarnya cukup menjelaskan mengapa sebagian orang menilai manuver Denny belakangan lebih bernuansa politis daripada yuridis. Yang paling heboh tentu saja adalah pernyataannya bahwa ia mendapat informasi bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Pernyataan itu membuat paguyuban BCAD melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas tuduhan membocorkan rahasia negara dan membuat keresahan publik. Masalahnya saat dilaporkan, Denny sedang berada di Australia. Ia pun dituding kabur ke Melbourne. Hingga hari ini, ketika ia menyatakan bergabung dengan tim kuasa Roy Suryo, ia pun masih berada di Australia. Dari berbagai rangkaian pernyataannya, terlihat bahwa Denny selalu muncul di isu-isu yang menyerang Jokowi. Narasinya pun selalu sama, demokrasi terancam, konstitusi dilanggar, dan kekuasaan membungkam kritik. Padahal kalau mau jujur, seluruh manuver Denny Indrayana ini justru memperlihatkan satu hal. Ia bukan sedang membela kepastian hukum. Ia membela Roy Suryo menciptakan narasi mereka sendiri. Ketika ratusan saksi sudah diperiksa, puluhan ahli sudah bicara, bukti digital dianalisis dan proses hukum berjalan panjang, Denny tetap saja berteriak bahwa ini semua bentuk pembungkaman. Denny ini tampak lupa atau pura-pura lupa bahwa hukum bekerja berdasarkan bukti, bukan berdasarkan opini. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.